Setiap orang mempunyai kebingungannya masing-masing tentang masalah panggilan hidup. Namun sebelumnya panggilan hidup adalah suatu dorongan dari dalam diri manusia untuk berkarya sesuai agenda Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada dalam dirinya. Panggilan hidup tidak perlu kita cari, hanya disikapi saja dalam diri kita sendiri. Karena panggilan hidup ada dalam diri kita masing-masing dan akan ada dorongan untuk berkarya jika ada yang memanggil dalam hati kita. Oleh karena itu, panggilan hidup tidak perlu dipaksa. Tuhan akan memanggil kita untuk melakukan panggilan hidup, dan kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran dan ketulusan untuk menjalaninya. Dalam kasus ini, kita dapat mengambil contoh dari seorang rohaniawan atau biarawati atau biarawan yang memiliki panggilan hidup untuk mencurahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan berkarya seturut dengan kehendak Allah tanpa keterpaksaan dan kesadaran dirinya masing-masing. Karya atau pekerjaan apapun yang kita lakukan didasari dengan rasa ketulusan dan keikhlasan. Itu sudah disebut dengan panggilan hidup. Selain itu, apapun pekerjaan yang nantinya akan kita pilih dan jalankan juga ada kaitannya dengan melamar di suatu tempat. Maka dari itu, kita juga harus memiliki keterampilan dalam melamar pekerjaan. Selanjutnya, seperti yang kita lihat di gambar di samping, jika terdapat seorang pelamar yang ingin melakukan proses lamaran pekerjaan, pasti ia harus memasuki ruang HRD yang terdapat di gedung lantai 3. Ternyata kita dapat menghitung jarak antara si pelamar yang berada di depan gedung dengan ruang HRD yang terdapat di gedung lantai 3 dengan menggunakan salah satu metode mencari jarak 2 titik, yaitu dengan metode Pythagoras. Setelah dihitung nantinya akan mendapat jawaban seperti di gambar. Dalam konteks ini, pekerjaan atau profesi yang kita pilih tidak datang dengan sendirinya. Kita harus menyiapkan beberapa persyaratan untuk bekerja. Setelah itu, masih ada beberapa langkah lagi untuk melamar kerja. Untuk melamar kerja, kita juga memerlukan surat lamaran pekerjaan yang harus dimiliki untuk bekerja. Dalam surat lamaran, ada struktur seperti tanggal surat, lampiran, alamat surat salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama jelas. Dengan adanya struktur dalam lamaran kerja, kita dapat membuat perusahaan akan tertarik dengan kita. Selain struktur, kita juga harus melihat unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran. Unsur-unsur kebahasaan tersebut ada 5, yaitu memakai kaidah kebahasaan sesuai bentuk surat standar, memakai kata-kata yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan, memakai bahasa yang sopan, isi surat harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisan rapi, bersih, dan mudah dibaca. Unsur kebahasaan memegang peran penting dalam menulis surat. Tidak ada media lain yang mengantarkan pesan atau maksud surat lewat bahasa. Oleh karena itu, bahasa menjadi perhatian besar bagi seseorang dalam menulis surat, terlebih dalam lamaran kerja. Letterhead. The letterhead consists of the company name in the first paragraph, the company address in the second paragraph, and the company contact in the next paragraph. Deadline. There are 2 types of letter date writing, namely American style and British style. Reference line stands for the name of the person dictating or signing and typing the letter. Inside address, full name and address of the company receiving the letter. Attention note: if the letter wants to quickly reach the intended address in a company. Saat Anda mencari pekerjaan, janganlah kaget dikarenakan banyak perubahan yang akan terjadi, seperti munculnya nilai dan norma baru. Ketika suatu nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dirasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks, dengan adanya perubahan sosial, diharapkan mampu mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
di mana nilai dan norma yang baru itu membuat masyarakat menjadi lebih aman, nyaman dan sejahtera, apalagi ditambah adanya struktur dan hubungan sosial baru. Artinya bahwa struktur dan hubungan sosial yang baru lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika relasi sosial yang berlaku selama ini adalah relasi yang bersifat kekuasaan individu, di mana mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi seringkali menindas dan mengabaikan nilai kemanusiaan terhadap mereka yang memiliki status sosial rendah. Maka perubahan sosial yang terjadi diharapkan. Tetapi perubahan sosial tidak selalu berdampak positif bagi seluruh masyarakat, seperti adanya kesenjangan sosial. Anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tentu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian, maka lama-kelamaan akan semakin terbelakang dan mengalami penurunan kualitas hidup. Sehubungan bergulirnya perubahan, semakin lebar pula kesenjangan sosial yang tercipta dalam hubungan antara dua keadaan yang saling tolak belakang. Nah, apabila kalian sudah memiliki pekerjaan, setiap pekerja pastilah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi akan selalu bertentangan. Karena hak dan kewajiban tidak pernah seimbang. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Begitupun dengan pejabat atau pemerintah juga harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seseorang dapat seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap hidup setara dengan kita. Kita harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak kewajibannya dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ada beberapa negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, dan masih banyak lagi dengan adanya pengakuan kemerdekaan dari suatu negara. Hal ini merupakan hal yang penting demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, karena apabila negara Indonesia sudah diakui oleh negara lain, maka negara Indonesia bisa melindungi wilayah kedaulatannya seperti wilayah di negara Indonesia tidak bisa diserang maupun dilanggar batas wilayahnya. Rakyat negara Indonesia tidak bisa diambil oleh negara lain. Kesimpulannya, dengan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, bangsa Indonesia jadi lebih aman karena mendapat suatu perlindungan. Dengan adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain, sikap bangsa Indonesia adalah lebih meningkatkan kerjasama antar negara-negara lain, menjalin hubungan baik dengan negara lain, dengan tujuan memperbanyak pengakuan kemerdekaan dari banyak negara dan agar tidak diangsingkan dalam hubungan internasional. Nah, sekian vlog dari tema kelompok ke-8. Semoga vlog kami dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekali lagi, terima kasih banyak.